Close my eyes and I feel like I'm not even in my life, and I never wanna leave as I see myself running out of time. Mistake after mistake, it's safer if I distance myself. If there's a way for me to not do what I have done for so long. Yang kayak gitu kan, kayak kemarin itu kan. Assalamualaikum Mas Mbak. Apa kan? Sekedar mengingatkan ya, kan sekarang sudah maghrib, sudah masuk waktunya sholat maghrib. Kenapa gak sholat maghrib aja dulu, baru kayak gini lagi? Apa gitu? Bukannya kayak gitu Mas ya, kan kita di dunia ini gak cuma hidup kayak gini doang, kayak gitu. Kita di dunia gak kira senang-senang terus gitu Mas. Jadi saya mengajak Mas dan Mbaknya ini buat berbuat yang baik kayak gitu. Tapi emang bisa Mas kalau misalnya perempuan itu diajak sama cowok? Kalau secara Islami itu bukan mahram ya. Jadi saya juga punya teman perempuan, dia juga insya Allah bisa membimbing Mbaknya untuk di jalan kebaikan seperti itu. Ada benernya juga sih Ahmad ini. Ada benernya juga ya. Assalamualaikum. Salam dulu. Ya ya. Mas, Kadang aku merasa sudah terlalu jauh melangkah. Bukan karena aku tahu kemana aku pergi, tetapi karena aku terus berjalan tanpa benar-benar berhenti melihat diriku sendiri. Aku bertanya, sejak kapan aku berubah?
Sejak kapan aku kehilangan arah? Rasanya seperti aku berjalan begitu lama hingga lupa dari mana aku mulai. Aku terlalu sibuk mengejar sesuatu, pengakuan, cinta, harapan, atau mungkin cuma pelarian. Sampai-sampai aku tak sadar bahwa langkahku menuntunku menjauh dari diriku sendiri. Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah nggak panggil, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah nggak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari, tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa taala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, nggak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertobat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Malaikat mau mencatat, wahai malaikat tunggu dulu ya, besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah nggak akan manggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Nggak, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari, oh malaikat, ya Allah nih udah besok nih, ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat. Allah membuka pintu tobat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur, mungkin ntar lagi dia bangun. Gak bangun juga, 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu. Kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepada Allah. Tunggu sama Allah. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngelihat kita kayaknya nih udah ada perubahan. Tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa. Itu kan hambaku ini bertobat. Sini hambaku. Langsung diselamatin, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah. Dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat. Jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan. Lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu.
Mbak Arsy. Terima kasih atas bimbingannya. Hari ini aku bisa sholat kembali seperti dahulu. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga beristiqomah ke depannya ya. Aku senang mendengarnya. Ya, Assalamualaikum. Benar ya, dengan melakukan apa yang dilakukan Tuhan dan menjauhi larangannya, hidup ini terasa tenang, damai, dan bisa menemukan arah hidup.